Bapak Ibu segenap hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat pagi di kantor BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelepasan tim penyalur bantuan penanganan gempa Cianjur. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Ketua Tim Penyalur Bantuan Penanganan Bencana Gempa Cianjur, Bapak Kepala BPBD DIY, Bapak Ismail Wiwono Yuswarto Nabisihan. Menindaklanjuti kebijakan dan juga kebijakan Pak Gubernur dan juga arahan dari Pak Sekda, kami kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik itu OPD maupun lembaga yang bisa membantu untuk korban gempa di Cianjur, dan dalam waktu singkat 2 hari luar biasa responnya. Bantuan masuk baik itu dalam keuangan negara. Kami laporkan yang pertama untuk bantuan uang dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta senilai 1 miliar rupiah. Yang kedua dari perangkat daerah, dan ini yang luar biasa untuk Dikpora siswa-siswi SMA negeri dan SMKN negeri juga saweran ini, dan terkumpul 323.200.000 rupiah dari OPD dan juga dari siswa-siswa SMA. Kemudian dari Bank BPD senilai 200 rupiah, 200 juta rupiah. Terima kasih. Kemudian dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah di senilai 15 juta, dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan senilai 10 juta rupiah. Sehingga total bantuan uang yang terkumpul dan akan kami salurkan ke Pemda Cianjur dan Kap Cianjur sebesar 1.548.200.000 rupiah. Kemudian bantuan dalam barang ini dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, beras sejumlah 10 ton. Ini kalau dinilai menurut Pak Kadis tadi sekitar 97 juta dengan nilai 9.700 per kilogram. Kemudian yang kedua paket permakanan, paket kebersihan kesehatan, paket perlengkapan sekolah, family kit senilai 80.986.400 rupiah. Saya kira ini kami mengucapkan terima kasih dari tim atas respon dari semua sekalian yang luar biasa. Selanjutnya kami mohon doa restu Bapak Gubernur agar perjalanan tim ke Cianjur lancar sampai tujuan yang selamat, dan kami tetap menyerahkan bantuan ini kepada Kap setempat, dan pada saat yang nanti kami melepas. Saya kira demikian aturan kami. Ada permohonan maaf dan akhiri selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan simbolis bantuan. Berkenan maju ke depan Bapak Kepala Pelaksana BPBD DIY dan juga Bapak Sekda untuk nanti menyerahkan bantuan dari Bapak Sekda kepada Bapak Gubernur, kemudian diserahkan kepada BPBD DIY. Yang pertama, penyerahan dana bantuan keuangan khusus APBD DIY senilai 1 miliar rupiah. Dan selanjutnya dari OPD DIY dan juga siswa-siswi DIY senilai 323.200.000 rupiah. Selanjutnya dari logistik BPBD DIY dan juga Disperindak DIY barang senilai 80.986.400 rupiah. Dan dari DPKP DIY beras sejumlah 10 ton. Bapak Sekda bergerak kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggil Direktur Utama BPBD DIY Bapak Santoso Rohmat untuk menyerahkan bantuan senilai 200 juta rupiah. Bapak Dirut berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya dari Sekjen BMPD kepada Pemda DIY bantuan
senilai 15 juta rupiah. Dan selanjutnya dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, bantuan sejumlah 10 juta rupiah. Terima kasih, berkenan kembali ke tempat, dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami terima kasih sekali pada baik lembaga pemerintah daerah maupun dari perbankan maupun dari BPD atas bantuan partisipasinya untuk bencana di Cianjur. Ini semua mencerminkan mewakili masyarakatnya, termasuk juga anak-anakku dari SMA Negeri, sama SMK, SMA, SMK daerah istimewa Jakarta yang ikut partisipasi. Terima kasih, itu bantuan dari uang saku dari orang. Tapi bagi saya luar biasa dengan terkumpul 322 juta. Jadi kami dari DIY ini selalu mengambil inisiatif ya, untuk membantu daerah lain yang memang menghadapi problem gempa, termasuk seperti di NTB maupun di lain tempat dari dulu ya, dimana juga untuk Cianjur ini, untuk teman-teman juga tahu bahwa kita tidak sekedar membantu secara fisik, tapi kami juga sudah mengirimkan tim Tagana untuk membantu SAR maupun mempersiapkan untuk nanti waktunya ada relokasi maupun realisasi dari rekonstruksi, rehabilitasi dan rekonstruksi, karena kita punya pengalaman berproses seperti itu ya. Tapi juga harapan saya Pak Sekda sama Pak Biworo jangan terlalu lama untuk menyediakan tenaga SDM-nya. Untuk harapan saya tidak sekedar analis Bapak ya, yang diminta itu kan analis untuk rehab rekon ya. Tapi harapan saya tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana juga pola sistem manajemen ya, rehab rekon ya, bagaimana pola pendekatan dengan masyarakat yang mungkin ada yang berbeda, sehingga apa pengalaman saya baik peristiwa 2004 maupun 2010 mungkin yang kita ketahui ya, untuk mereka seperti di surat kabar yang terbaru di Cianjur ini juga akan dilakukan relokasi. Jadi mirip seperti 2010 di kawasan Merapi juga melakukan relokasi ya. Jadi problem-problem untuk menyediakan air bersih, menyediakan membuat jalan, membangun rumah dan sebagainya, di samping mungkin rumah sementara yang seperti yang kita ada. Tapi di sana bambu banyak, saya kira harapan saya tidak kesulitan, tapi karena mungkin kabupaten ini tidak punya pengalaman sehingga mungkin perlu bisa kita bantu untuk itu.
Yang paling sulit nanti untuk membuat by name by address. Jadi bagaimana hal seperti itu nanti paling sedikit di dalam dialog yang ada bisa disampaikan. Hingga tidak saya mohon juga dipersiapkan untuk, karena itu mereka minta untuk SDM untuk analisis. Tapi kalau analis saja mungkin nanti aplikasinya juga akan kesulitan kalau kita tidak membantu di dalam mengaplikasikan dari analisa yang ada. Jadi supaya tuntas kondisi seperti itu, seperti yang kita lakukan juga di Sumatera Barat sama NTB. NTB sampai 2 minggu ya? Iya. Sehingga perkara berani tidak berani cepat atau lambat melaksanakan kan mereka sendiri. Nanti tidak memenuhi kesalahan dari sistem manajemen yang ada. Ya, kita bisa membantu mereka. Ya, saya sampaikan, tolong sampaikan ya, kami juga ikut prihatin, tapi juga sampaikan salam saya kepada Bapak Bupati. Ini bantuan dari masyarakat Jogja sebagai bentuk partisipasi ya, dan tidak perlu berpikir saya nanti juga kita juga akan menangani karena sudah ada daftar by name by address untuk 107 mahasiswa Cianjur yang korban gempa, orang tuanya tidak bisa mengirimkan uangnya lagi. Itu kami juga sudah punya daftar by name by addressnya, sehingga kami seperti biasa akan meminta kampus untuk bisa meringankan beban mereka. Living cost biasanya kami yang partisipasi ya, seperti bencana-bencana di lain tempat, sehingga jangan sampai 110 orang itu drop out. Ini sudah rutin kita lakukan kalau wilayah-wilayah yang lain ada gempa. Saya kira itu saja yang akan perlu kami lakukan. Seperti biasa, hati-hati di jalan. Saya nanti ibaratkan bukan berarti mesti balapan. Ya, jadi yang penting hati-hati dan tetap jaga kesehatan bahwa COVID ini masih ada. Jangan sembrono. Tolong lakukan apa yang terbaik untuk Cianjur, karena kita semua di sini diharapkan bisa berpartisipasi lebih jauh juga menyangkut SDM dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menjadi kenangan kita bersama dalam hubungan beberapa tahun.